bidang akademik STAI Al-Hikmah Jakarta tahun 2008 sampai tahun 2017. Dan yang terakhir, pembantu ketua bidang kemahasiswaan STAI Nahdlatul Ulama STAINU Jakarta tahun 2008 sampai tahun 2014. Pendidikan formal beliau SD Tahmiyah Surabaya tahun 1989, SMP Negeri 1 Sinogiri Singosari Malang 1992, Madrasah Aliyah Ma'arif NU Songosari Malang 1995, S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang 1999, kemudian S2 beliau Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syahid Jakarta tahun 2004, kemudian S3 beliau Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Adapun pendidikan non formal dari beliau, pertama Research Methodology Training University of Western Sydney, Australia tahun 2011. Kemudian Training of Higher Education Management McGill University tahun 2019. Kemudian yang ketiga, Educational Management Training and Benchmarking UMKM Malaysia tahun 2008. Kemudian Training Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan Universitas Gadjah Mada tahun 2007. Kemudian Program Diploma Universitas Imam Ibn Saud Jakarta tahun 2000. Kemudian yang terakhir Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang tahun 1989 sampai 1997. Itulah tadi biodata singkat dari beliau. Insyaallah materi yang akan dibawakan oleh beliau yaitu konsep moderasi beragama Kementerian Agama. Mengapa moderasi beragama ini kemudian perlu diutarakan dan dipahami secara masif? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang tingkat keberagamannya itu cukup luar biasa, sehingga negara kita ini membutuhkan suatu instrumen untuk mengelola keberagaman tersebut. Salah satu instrumen yang paling powerful menurut kami diantaranya adalah moderasi beragama itu sendiri. Olehnya itu, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya jalan-jalan. Jadi Bu Bapak, ini materi pertama terkait dengan orientasi kita moderasi beragama. Yang perlu kita ketahui bersama, ini materi paling dasar. Nanti sebelum besok insya Allah Ibu Bapak akan diajak diskusi lebih intens oleh para fasilitator dan narasumber. Next Mas. Nah ini, apa sih dasar hukumnya moderasi beragama Ibu Bapak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ketika memberikan sambutan singkat, sebetulnya Indonesia ini sudah memiliki tata kelola kerukunan umat beragama yang dicetuskan oleh Bapak Menteri Agama tahun 1983. Waktu itu Pak Menteri Alam Syah Ratu Perwira Negara. Tahun 83 itu beliau mencetuskan tata kelola kerukunan yang kita sebut dengan trilogi kerukunan umat beragama. Mungkin masih ingat semua Ibu Bapak ya. Jadi yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama, kedua adalah kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Ini adalah tata kelola
kerukunan umat beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama sejak tahun 1983. Pertanyaannya, Pak, kok sekarang Kementerian Agama melahirkan tata kelola kerukunan baru, yaitu moderasi beragama? Apakah tata kelola yang lama itu sudah tidak relevan? Ada yang tanya begitu. Kok sekarang dikeluarkan lagi tata kelola baru kerukunan yang kita kenal dengan moderasi beragama? Maka jawabannya bukan berarti tata kelola yang lama trilogi kerukunan itu sudah tidak relevan lagi, tapi tata kelola yang lama perlu disempurnakan dan dikuatkan. Kenapa? Karena dalam tata kelola yang lama, dengan melihat konteks perkembangan masyarakat Indonesia terkini, ternyata ada celah-celah yang perlu diperkuat dan disempurnakan. Oleh karena itu, mulai tahun 2017, Kementerian Agama sudah mulai merancang ide tentang moderasi beragama melalui berbagai riset Badan Litbang Kementerian Agama dan pusat riset di perguruan tinggi keagamaan kita. Akhirnya tahun 2020 resmi moderasi beragama ditetapkan sebagai program prioritas nasional RPJMN tahun 2020 tahun 2024. Sebagaimana yang ada di sini. Apa dasarnya kok semacam itu? Iya, karena Kementerian Agama memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan bidang agama. Jadi urusan pemerintahan bidang agama menjadi mandatnya Kementerian Agama, maka Kementerian Agama memiliki tugas yang inti untuk melakukan tata kelola itu. Tentu dasarnya di pasal 29 kita tahu, lalu juga Undang-Undang HAM yang sudah kita ratifikasi bersama, lalu juga berdasarkan Perpres 83. Di Perpres 83 itu adalah mandat dari Presiden untuk Menteri bisa mengelola urusan-urusan di bidang agama. RPJMN dan PMA kita sendiri terkait dengan Penstra Kementerian Agama. Next. Ini Bu Bapak, urgensi moderasi beragama yang nanti malam insya Allah akan kita diskusikan lebih real lagi dengan contoh-contohnya. Ini kita masih bicara normatifnya. Kenapa kok moderasi beragama ini urgent untuk disosialisasikan, untuk diedukasikan, untuk diliterasikan kepada seluruh umat beragama? Karena kita melihat kondisi kebangsaan dan keagamaan kita, ya Bapak. Apa itu? Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majmuk. Ini adalah realita yang tidak bisa kita pungkiri bersama. Meskipun kita bukan negara agama, tapi ternyata kita negara yang syarat kehidupan kita dengan nilai-nilai agama. Lalu ada yang bertanya kemarin itu, PNB kayak begini tapi pesertanya diantaranya siswa-siswa madrasah aliyah. Mereka ditanya, Pak, kita itu di sekolah melalui rohis-rohis itu ada yang ngomong begini, negara Indonesia ini negara yang tidak kafah karena tidak berdasarkan syariat Islam. Itu yang dimasukkan ke adik-adik kita. Negara kita ini berarti tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu bisa dikatakan pemerintah Indonesia ini, karena dia bukan pemerintah agama, maka dia adalah pemerintahan yang tidak Islam. Itu rentetannya panjang. Setelah tidak Islami, berarti kita tidak harus taat pemerintah. Terus, karena tidak taat perintah, boleh nyolong PLN, boleh menjarah harta-harta negara. Larinya ke sana.
Lalu saya bilang, oke Dek, pemerintah Indonesia di dalam konstitusi bukan negara Islam. Tapi Bapak bertanya kepada Anda, kira-kira kok dikatakan tadi negara kita itu negara yang non-agamis dan negara yang dolim karena tidak menerapkan syariat Islam? Pertanyaannya, apakah pemerintah pernah melarang umat Islam untuk sholat? Apakah pemerintah Indonesia pernah melarang umat Islam untuk melakukan puasa Ramadan? Haji itu biayanya berapa? Aslinya 84 juta sekian. Tapi ternyata masyarakat dengan dikelola negara bayarnya tinggal berapa? 39, tergantung letaknya, provinsinya masing-masing. Untuk urusan zakat dibikinin Basnas. Untuk urusan ekonomi ada bank syariah. Investasi ada SBSN. Apakah masih kurang Islami? Pertanyaan. Ini kita logika sama anak SMA saja. Kalau ada yang mengarahkan adik-adik semua, saya bilang gitu, bahwasanya negara ini dolim, tidak Islami, itu kalau pemerintah melarang Anda semua yang Islam itu melakukan sholat, itu baru dolim. Kalau pemerintah melarang Anda puasa, melarang zakat, melarang haji, lalu ini malah difasilitasi. Artinya kacamatanya yang harus dirubah. Negara yang Islam itu tidak harus yang negara Islam, bukan. Negara Islam itu apapun bentuknya, asalkan nilai-nilai ajaran agama dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu sebetulnya hakikatnya negara yang sudah diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Itu larinya kemana-mana Ibu Bapak. Larinya ke khilafah dan segala macamnya. Maka yang betul itu Pak, katanya mentor itu Pak, Indonesia ini belum kafah karena belum mendirikan khilafah, belum negara Islam. Nah, terus saya ajak diskusi lagi, bentuk khilafah seperti apa yang diinginkan dia? Kasihan ya anak-anak. Coba kalau hanya dianggap bentuk negara khilafah ini yang paling benar, kasih contoh bentuk khilafah yang bagaimana. Kalau memang yang benar hanya bentuk khilafah, berarti Saudi salah dong. Saudi itu bukan khilafah, mamlakah, kerajaan. Brunei salah dong. Iran salah dong. Uni Emirat salah dong. Buat itu negara-negara teluk itu salah semua karena nggak ada yang khilafah. Terus ada yang nyeletuk anak ISIS Pak. Oke, khilafah itu ISIS, oke, karena dia mendeklarasikan sebagai khilafah Islamiyah, oke. Saya tanya, mau Indonesia kayak ISIS? Ada yang pernah baca risetnya, apa namanya itu, ex pejuang foreign fighter istilahnya. Foreign fighter itu pejuang luar negeri yang balik. Istri saya kebetulan mendalami isu terorisme dan meneliti satu keluarga di Depok yang dia berangkat ke Suriah itu motivasinya karena yang terpapar itu anak gadis awalnya. Anak gadisnya yang di SMA terpapar sehingga ingin berjuang bersama dengan ISIS di sana, berangkat. Ayahnya itu eselon 2 di salah satu Pemda gitu. Ayahnya, adiknya masih SMP dan ibunya akhirnya ikut diskusi anaknya itu dan akhirnya diputuskan sekeluarga berangkat ke Syria. Sekeluarga, karena diharapkan di sana mendapatkan kehidupan yang seperti negara Islami dan segala macamnya. Nyampe sana ternyata apa? Ini satu keluarga ini terpisah. Yang laki disuruh barak sendiri, yang perempuan disuruh barak sendiri,
Dan ternyata ketika balak perempuan disendirikan, di situ istrimu istriku. Coba. Karena sudah dianggap budak, semuanya bisa diperlakukan istrimu istri. Sampai akhirnya ini satu keluarga ini gimana? Melarikan diri dan berhasil pulang ke Indonesia melalui lorong-lorong macam-macam. Dan alhamdulillah yang balik itu yang berangkat itu sekitar 13 orang, pamannya, bibitnya. Yang berhasil kembali itu sekitar 7 orang. Dan sekarang bapaknya masih di penjara karena dianggap sebagai teroris. Masih di penjara belum keluar. Dan ini saya bilang, apakah kepingin model khilafah yang semacam ini? Model Afghanistan. Apakah pinginnya kayak Afghanistan setiap berapa hari ada bom meledak? Jadi Ibu Bapak, kadang-kadang yang disampaikan kepada siswa kita, masyarakat kita itu adalah konsep-konsep yang abstrak. Konsep-konsep yang simbolik, pokoknya Islami, tapi belum tentu Islami. Maka saya pernah ditanya sama kiai saya, Wan, iya kiai, lebih Islami mana orang Saudi sama orang Indonesia Islami? Bisa ditanya kiai saya. Maksudnya gimana kiai? Kan susah mengukur kualitas keimanan. Ya kasat mata saja lah. Menurut kamu lebih Islami mana praktek keagamaan orang Saudi sana di Mekah Madinah dengan orang Indonesia, masyarakat? Saya jawab, ya harus lebih spesifik nih ya. Contoh di aspek sholat saja. Saya itu pernah belanja di Jeddah sama beberapa teman. Begitu belanja belum kelar, mau nyari minyak wangi di keranjang itu, ada. Langsung kata petugas tokonya, roh, Ahmad roh, sholli awal. Kalau nggak mau sholat dikunciin dari luar. Penjaganya langsung sholat tepat waktu. Terus kata kiai saya, lah kalau contoh yang sholat ini lebih Islami mana menurut kamu? Masyarakat rakyat Saudi itu sama masyarakat Indonesia? Di jebakan Batman pertanyaan. Ya kalau kasat mata kiai, ya kayaknya yang lebih Islami orang Saudi. Saya bilang kasat mata, mohon maaf kiai, saya jawab itu kalau salah mohon ampun, siap salah. Saya bilang gitu. Kiai saya mulai analisis. Kira-kira kalau dengar adzan di Saudi, mau di Mekah, mau Madinah, mau Jeddah, mau di mana, untuk toko itu, kalau dengar adzan penjualnya tidak langsung sholat, kira-kira dia makan. Saya ditanya begitu. Ya di obrak sama polisi ya, sama askar. Di obrak itu apa ya? Ya di obrak abrik karena melanggar peraturan kerajaan. Oh gitu kan? Iya. Berarti mereka itu sholat tepat waktunya karena siapa? Karena Allah atau karena askar? Nah ini mulai. Saya mikir, iya. Berarti jangan-jangan tepat waktunya ini bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi lillah askar. Terus kiai saya ngasih contoh. Kamu tahu, nih tetangga sebelah, si Marni. Marni ini lulus SMA, bapaknya ibunya enggak punya rezeki untuk melanjutkan dia ke perguruan tinggi. Lihat kondisi bapak ibunya kayak gitu, si Marni inisiatif untuk cari kerja. Cari kerja dengan ijazah SMA apa? Akhirnya model yang SPG kosmetik.
Tuh anak kan ngaji ke pesantren sini tuh si Margi katanya sudah kiai. Tapi dia karena pendidikannya SMA, dia terpaksa kerja jadi SPG salah satu kosmetik, produk kosmetik. Apa yang dilakukan Marni? Si Marni dan teman-temannya itu, walaupun dia dandan kayak gimana, pakai stocking, kalau waktu adzan nggak langsung sholat dia, karena nggak boleh sama konternya langsung sholat. Tapi akhirnya gantian sama temannya, strateginya. Yuk, tak sholat dulu ya kamu jaga konter. Jadi sholatnya kadang-kadang jam 12:30, jam 1. Dia bersihkan itu make up-nya, ambil air wudhu, dia wudhu sholat. Ketika sholat zuhur di sela-sela dia melakukan tugas kerja. Kira-kira sholatnya takut siapa? Ada yang melarang nggak sama majikannya dilarang sholat nggak? Enggak. Seandainya dia nggak sholat sama majikannya dimarahin nggak? Ya nggak, bebas sholat. Tapi kenapa dia tetap sholat? Ya karena dia panggilan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pakai takut polisi, nggak pakai takut majikan. Saya mikir, iya juga. Artinya kalau dari kasat mata di sini, nggak usah ngomong kualitas keimanan, nggak ada yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum, nggak ada yang tahu keimanan kita, hanya Allah. Tapi dalam kasat mata ini menurut kiai saya, setidaknya Indonesia ini walaupun bukan negara Islam, tapi sudah menerapkan nilai-nilai Islam. Bahkan umat Islam di Indonesia ini ibadahnya sudah sesuai dengan consciousness. Apa consciousness? Kesadaran dia, self consciousness, tanpa ada yang ditakuti. Itulah pentingnya membangun sebuah sistem negara yang tidak harus dengan simbol agama, tapi ternyata nilai-nilai agama masuk di situ. Pengen tahu lagi, kalau negara ini walaupun bukan negara Islam, tapi syarat dengan nilai-nilai spirit Islam. Kementerian Agama. Kementerian Agama ini anggarannya berapa? Dari seluruh kementerian berapa? Rating ke berapa? 5 besar. Ya, artinya anggaran negara itu didedikasikan kepada umat beragama. Dari anggaran Kementerian Agama 100%, maka dibagi secara proporsional untuk umat Islam, untuk umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Karena secara proporsional umat Islam itu di Indonesia sekitar 89%, anggaran Kementerian Agama itu ya segitu untuk umat Islam. Kalau ada orang Islam masih ngomong gak Islami, logika dari mana tidak Islami? Nah, tapi Ibu Bapak, ternyata tantangan kita di sini, kondisi kebangsaan dan keagamaan kita ini kadang-kadang mulai ditumbuk, diadu satu sama lain, sehingga apa yang dirancang oleh tokoh-tokoh agama kita ini, yang sudah diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Islam, mulai digerus. Seakan-akan kita ini negara yang sama sekali nggak ngerti agama, negara yang sah sama sekali. Yang benar hanya khilafah, yang benar hanya syariat Islam. Padahal syariat Islamnya sudah masuk. Ini kan masalah, karena pandangannya secara simbolik, memahami agama secara tekstual. Lepas apakah nggak boleh memaknai agama secara tekstual? Ya, silakan saja kalau mau. Tapi itu bukan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Itu buktinya Rasulullah nggak ngajari secara simbolik beragama itu. Katanya ayat kita, Allah tidak akan mendapatkan daging atau luhumuha wala dima'uha dan darah hewan kurban yang kamu potong. Konteksnya waktu itu orang lagi saling
prestis nyari hewan yang paling besar, bukan karena untuk mengagungkan ibadah, tapi untuk prestis. Oh, kambing saya paling besar, paling mahal. Berarti saya orang yang secara strata sosial mentereng di masyarakat. Maka oleh Allah diingatkan, la yanallahu luhumuhum. Allah tidak akan mendapatkan faedah dari daging hewan korban dan darahnya, tapi yang didapatkan adalah takwa minkum. Artinya kalau kita ikut-ikut melaksanakan agama adik-adik saya bilang menjadi SMA, kalau cuma terjebak pada simbolik, ya nggak apa-apa sih, ya pilihannya simbolik, tapi akhirnya dapatnya cuma kulitnya doang. Nah, moderasi beragama Ibu Bapak mengajak kita semua untuk kembali mengembalikan esensi ajaran agama ini secara substantif, bukan hanya simbolik. Itu kejadian di pesantren saya dulu. Ada alumninya gak lama, ngajinya sebentar, belum jadi ustaz dari pesantren. Dia keluar, akhirnya mondok ke salah satu pondok yang simbolik begitu aja. Kaku, pikirannya kaku banget. Kejadian gak sengaja akhirnya sama kiai saya dikupas. Pesantren waktu itu bangun kolam untuk wudhu. Kebetulan pipanya kurang. Tukang gak ada, cak-cak pondok lagi disuruh Mbah Yai. Akhirnya Mbah Yai ketemu alumni tadi itu. Dipanggil, "Le, sini Le." Iya Mbah Yai, tolong belikan saya pipa ya seperti ini untuk bangun ini. Berapa Kiai? 4. Itu kurang. Pipa ini kamu bawa ya. Beli pipa ukuran segini 4 lim. Iya. Biasanya cepat. Toko bangunannya nggak jauh dari pesantren. Nah ini kok agak lama, bingung dia itu. Kemana ini? Datang itu langsung Mbah Yai, iya. Ini pipanya. Dibelikan pipa itu seukuran gini Pak. Coba. Loh, Le, kok beli pipa 4 seukuran gini? Biasanya kan panjang pipa itu. Ya tadi katanya Pak Kiai mintanya ini. Ya saya minta tadi nggak boleh, tapi dicarikan yang sisa-sisa. Dikasih ini nggak jadi beli. Pertanyaannya salah nggak anak ini beli kayak gini? Nggak salah. Karena maknanya secara tekstual. Nggak salah dia. Tapi Mbak Kiai langsung mampus ini kayak begini. Rusak caranya kayak begini. Itu sama dengan kita memahami teks hadis dan teks Al-Quran semacam ini kalau tekstual. Bubar semua. Nah, adik-adik kita yang bubar. Di sekolah-sekolah itu tantangannya, mumpung di sini ada kepala madrasah, ada kasih madrasah dan segala macamnya. Itu tantangan kita itu akreditasi iya. Kualitas sekolah untuk bisa diakui secara luas oleh masyarakat. Alhamdulillah madrasah sekarang sudah diakui. Tapi jangan lupa bahaya ini itu yang model-model kayak gitu. Di sekolah anak saya walaupun bukan madrasah, lebih gawat lagi kalau bukan madrasah. Kemarin pilihan OSIS itu, mungkin Bapak ada yang baca di surat kabar juga. Pilihan OSIS itu sampai ditunda 3 kali 24 jam. Gara-garanya apa? Calon ketua OSISnya 2 orang. Yang satu laki-laki beragama Islam, yang satu teman adik-adik kita yang agamanya Kristen tapi perempuan ceritanya. Loh, kok anak yang perempuan yang non muslim ini ternyata lebih dicintai sama teman-teman sekolahnya. Hari pertama pilihan menang 90% suaranya. Pilihan. Tapi waktu itu alasannya karena COVID dibilang oleh kepala sekolahnya, ini walaupun 90% tapi dari jumlahnya masih belum mencukupi kuota ini yang datang ini karena masih sekitar 70% dari total siswa. Lah masa di COVID kok diambil.
Hari kedua dilakukan coblosan lagi. Menang lagi nih si cewek ini yang ngomong suami. Hari kedua diambil lagi karena masih menang. Akhirnya hari ketiga anak yang cewek non-muslim ini mengundurkan diri. Coba ibu bapak, sebegitu sistematis lombakan organisasi. Bapak itu kan penting segala macamnya. Justru gurunya pembinaannya gimana? Yang saya katakan tadi itu ketika pemahaman agama yang intoleran itu disebarkan terus, itu pertama masih pimpinan tingkat OSIS. Lama-lama hakim agama itu dicopotin, nggak boleh semua itu lama. Lama-lama guru-guru yang perempuan itu dicopotin semua. Jadi ibu bapak, gerakan intoleran ini betul-betul masif. Dan mereka terstruktur. Dan saya pernah ikut nge-follow akun Instagram teman-teman yang intoleran itu. Sehari itu bisa dapat kiriman 15 kiriman narasi di Instagram. Sehari 15 tuh. Coba kalau saya nge-posting sendiri aja, kadang-kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Mereka itu sehari 15 dan rutin. Kontennya itu kalau diamati, ya itu aja kontennya, tapi diganti bahasanya, diganti gambar. Artinya apa? Mereka di-manage dengan betul. Lah kita mana ada yang punya kayak gitu itu. Artinya mereka ini melakukan perintahnya al-istiqomah khairun min alfi karomah. Gara-gara istiqomah akhirnya dapat pengikut yang banyak. Dan kita sporadis. Makanya ibu bapak sekarang dikumpulkan di ruangan sini untuk moderasi beragama, diharapkan oleh Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Kanwil juga menggerakkan anak-anak muda kita untuk aktif di media sosial untuk mengembangkan narasi-narasi yang toleran. Karena kalau ibu bapak sekarang searching ini sekarang, narasinya itu dipenuhi oleh narasi-narasi yang intoleran. Mohon maaf sekali. Kasus terakhir kemarin ada yang tanya, forum kayak gini tanya ke saya. Saya sebetulnya nggak mau bahas, tapi ada yang tanya. Pak, gimana Pak kalau orang nggak boleh masuk ke negara orang lain? Oh itu nanyanya sudah mulai. Ya saya jawab aja. Di dalam Islam itu, kalau kamu bertamu ke rumah orang, adabnya ngetok 3 kali. Itu kamu balik kanan kalau nggak dibuka itu. Jangan kau ketok yang 4 kali. Kata Rasulullah itu kalau sudah ngetok 3 kali balik kanan, itu kemungkinannya 2. Nggak ada orangnya atau orangnya lagi munak sama kamu sehingga nggak mau menerima kamu. Jangan kau paksa orangnya untuk menerima kamu. Dan etika itu bukan hanya untuk dunia nyata. Etika itu juga untuk telepon. Itu kadang-kadang kita lagi rapat nih, ada telepon masuk, kita mau ngecek gak enak, kita silent aja. Gak lama bunyi lagi nih telepon, kita silent lagi. Gak lama bunyi lagi, sampai keempat bunyi ini orang gak tahu ada. Itu kan telepon sama dengan bertamu. Artinya bisa saja dia lagi sibuk atau memang lagi enak sama kita, mau terima kita. Nah terus gimana urusannya sama tadi? Ya kamu baca jelas statementnya tuan rumah di mana? Saya nggak mau memperpanjang itu. Tuan rumah punya perspektif, silakan kamu baca. Bagaimana perspektif tuan rumah? Dan itu sudah dirilis secara resmi oleh negara. Dan yang dilakukan gerakan intoleransi kita apa juga? Dan itu kriminal. Akan mengebom, menjadikan Singapura seperti 91. Teman-teman, kriminal. Orang-orang kita itu kelewatan, gak ngerti etika. Jadi akan menjadikan Singapura seperti 11 September. Dan yang terjadi apa? Akun Twitternya Perdana Menteri Singapura dan akun Twitternya Presiden Singapura yang itu muslimah. Terus Singapura kan muslimah.
diserang haters begitu banyak dari merah putih. Saya sebagai orang Indonesia malu, apalagi jadi orang Islam malu. Itu etikanya bagaimana? Padahal Rasulullah jelas, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kok kamu Islam nyakiti orang lain dengan mulutmu? Kok kamu Islam nyakiti orang dengan jempolmu lewat Twitter, lewat WhatsApp? Belum Islam. Lah fenomena ini Bapak nyata di depan mata kita. Artinya kita tidak bisa tinggal diam. Terus diskusi sama Polri kita. Ada yang ngomong dari Pak Intel. Iya Pak Kapus, sama Bu Alisa waktu itu ada sama di zaman staf khusus juga. Iya Pak Kapus, di Polri juga ada polisi cinta sunah. Sama, masuknya lewat Bayangkari, lewat ibu-ibu, masuknya lewat pengajian. Jadi gerakan itu masih berubah. Lo Pak takut Pak sama itu? Lo nggak takut? Ngapain takut? Tapi yang kita takutkan masa depan generasi kita ini. Apa jadinya? Kalau kita mungkin nggak lama setelah ini sudah dipanggil waktunya masuk yang lain. Tapi generasi kita setelah itu, jangan sampai kita tinggalkan wal yakhshal ladina dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Itu tanggung jawab peradaban kita semua itu Bapak. Kalau kita nggak mikir anak turun kita, ngapain capek-capek ngurusin moderasi beragama? Yang kita urusi moderasi beragama itu justru generasi-generasi setelah ini yang mungkin akan menerima dampak. Jadi pemahaman intoleran itu sudah di mana-mana terbukti akan membuat kesengsaraan, terutama anak-anak perempuan kita, istri-istri kita, pokoknya kaum perempuan terutama yang paling berdampak. Sekarang yang saya sampaikan tadi di Afghanistan, baca aja beritanya semuanya. Penyiar, presenter TV, kalau perempuan sudah awalnya sekarang dibatasi pakaiannya, setelah itu nggak lama nggak boleh ya. Semacam itu. Karena apa? Dia megang paham pendapat yang itu sebetulnya ikhtilaful ummah rahmah padahal, tapi dia enggak, pokoknya nih bukan yang sini, ini berkembang klaim kebenaran subjektif nomor 2, tantangan kedua. Berkembang klaim kebenaran subjektif dan memaksakan kehendak atas tafsir agamanya. Kalau dia sudah pegang pendapat itu, dipegang yang lain jangan salah. Padahal itu adalah furu'iyah, bukan usul. Nah, hal-hal semacam ini ikhtiarnya moderasi beragama, yang ini sebetulnya moderasi beragama itu bukan barang baru itu. Moderasi beragama ini barang lama yang itu diajarkan oleh para ulama kita, tapi sekarang mulai kena paham transnasional. Contoh Pak, kok barang lama? Contoh ini. Sampai sekarang Ibu Bapak kalau baca laporan di India itu, setiap tahun tidak kurang korban jiwa 25 orang gara-gara konflik teman-teman yang beragama Islam dan Hindu. Perkaranya orang Islam yang nyembelih sapi. Baca laporannya kalau nggak percaya. Sampai ada beberapa negara bagian membuat regulasi terkait dengan sapi itu, karena dianggap hewan sucinya dewannya. Di Indonesia itu sudah tuntas. Tuntas di mana? Tuntas di Indonesia itu. Ada yang pernah ke Kudus Ibu Bapak? Kudus itu Jawa Tengah. Di Kudus itu ada Sunan Kudus, makamnya Sunan Kudus, dan ada Masjid Baitul Maqdis, Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus itu menaranya kayak bangunan apa? Puranya orang Hindu.
Yang saya mau omongkan bukan purana ini. Yang mau saya omongkan, ibu bapak kalau ke Kudus coba cari kuliner Kudus. Nah, kalau kuliner di sini mah, saya sama istri saya betah mau 1 tahun di sini ya betah. Mulai pun merujuk, mulai palumaranya kepala, udah bisa ngepek, enak semua di Makassar. Lah kalau yang di Kudus itu ibu bapak kalau bisa tanya kulinernya Kudus apa, ada yang tahu? Soto kerbau. Di Kudus itu kulinernya yang jadi ikonnya adalah soto kerbau, bukan soto sapi. Tahu ceritanya? Ibu bapak kalau tanya orang asli Kudus sampai sekarang, kalau ditanya, Bu, Pak, kerso dahar daging sapi, mau daging sapi, lah ngimbo tenang yang konten sing ini pasti dia ngomong gitu. Nggak mau kalau masih ada yang lain. Karena dia apa? Prefernya makan daging kebo. Karena dulu Sunan Kudus waktu syiar agama Islam bicara ke orang-orang muslim, kamu semua jangan menyembelih sapi. Karena sapi itu hewan yang dihormati, diagungkan oleh saudara yang beragama Hindu. Maka sembelih saja kebo, nggak ada bedanya, mirip-mirip beti. Beda tipis. Sampai sekarang akhirnya orang Kudus itu kulinernya terkenal dengan soto kerbau. Tidak ada daging sapi kecuali pendatang. Beda lagi kalau pendatang. Artinya moderasi beragama oleh para wali kita, ulama kita sudah tuntas zaman itu juga Pak. Sudah tuntas. Sehingga tidak menyakiti saudaranya yang lain. Dampaknya malah apa? Ya mohon maaf, dampaknya di Kudus sekarang mayoritas, saya nggak usah ngomong, itu dampak. Nah kalau Sunan Kudus berperangai kasar, sweeping, ngancem, nggak simpatik. Secara manusiawi nggak simpatik. Tapi yang dicontohkan oleh para ulama kita, ngikuti kanjeng Nabi, bu'aitu li utammima makarimul akhlaq. Akhlaknya keharusan itu yang tunjukkan. Jelas walaupun tafadhon ghalidul qalbi la fadhu min hawli, jelas Rasulullah itu kata Allah disampaikan, wahai Muhammad, kalau kamu keras perangaimu, keras hatimu, niscaya orang-orang itu balik kanan kepada dirimu. Tapi karena Rasulullah memang diajari akhlak mulia yang sangat halus. Lah moderasi beragama ini Bu Bapak, kalau sekarang dikatakan itu buatannya Menteri Agama itu makhluk baru, tidak. Moderasi agama ini bukan makhluk baru. Di daerah Makassar saja ada moderasi itu yang saya cerita, pernah baca hasil riset itu. Salah satu di penjajahan dulu, kalau orang Belanda minumnya model kayak yang memabukkan, akhirnya ulama di sini memodifikasi yang juga bisa hangat. Kalau mabuk kan maksudnya hangat di tubuh. Akhirnya dimodifikasi, dikasih minuman namanya syaraba, dari kata syaraba. Kata hasil risetnya saya nggak tahu. Ini penelitinya dapat dari mana saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada versi kayak itu. Ya kalau nggak tanya penelitinya. Itu artinya kan kearifan lokal ulama-ulama kita yang bisa mengkombin antara budaya lokal dengan ajaran agama. Coba. Itulah yang Bapak. Coba jam 5, maksudnya jam 8. Next mas. Kebanyakan ngomong dan nggak sampai nyampe mana ini. Nah, moderasi beragama itu nanti Ibu Bapak ada beberapa penekanan yang akan ditekankan oleh moderasi beragama. Satu itu adalah agama dan politik. Ini menjadi konsep. Jadi nanti Ibu Bapak salah satu penekanan ini adalah berpolitik di dalam beragama ini harus betul-betul diperhatikan. Tapi ini bukan ranahnya Kementerian Agama tentunya. Ini ranahnya teman-teman di legislatif. Kita hanya memberikan edukasi saja. Tapi yang praktekkan mereka. Makanya teman-teman FKUB kalau evaluasi tahunan itu pasti ngomong teman-teman FKUB, ada anggota FKUB di sini. Iya, evaluasinya gimana tokoh-tokoh FKUB Bapak?
Pak Kapus kita ini setiap panjang tahun itu sudah membina kerukunan umat. Tapi rusaknya itu Pak, pembinaan kerukunan itu satu Pak. Kalau sudah dekat-dekat pemilu kan, dekat-dekat pilpresnya sudah rukun, jadi gak rukun Pak. Itu keluhannya tokoh agama, bukan saya. Artinya moderasi beragama juga harus konsen di agama dan politik. Oleh karena itu Kementerian Agama juga akan merangkul lembaga legislatif untuk mengembangkan fatsun politik yang santun, bukan fatsun politik yang asalkan menghalalkan segala cara. Ini salah satu misi Kementerian Agama juga. Yang kedua apa concernnya adalah agama dan layanan publik. Nah ini kita di Kementerian Agama banget di layanan publik, menyelenggarakan pelayanan publik secara adil untuk memenuhi hak-hak sipil tanpa diskriminasi. Maksudnya gimana Pak? Susahnya gimana Pak? Karena ada beberapa umat kita yang masih merasa terdiskriminasi mendapatkan pelayanan publik itu. Ini nanti silakan didalami dengan fasilitator. Contohnya apa Pak? Apa contohnya? Yang dianggap kita masih diskriminatif pelayanan publik kita. Menurut Ibu Bapak, Kementerian Agama masih diskriminatif nggak dalam memberikan layanan publik? Masih ada nggak? Sudah nggak ada? Aman? Ya udah, kalau aman nggak saya bahas ya. Dibahas ya nggak aman nanti. Lanjut aja dulu. Nggak masih nyambung ke sini. Agama dan hukum menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama. Lalu ada yang ngomong, kemarin bertanya, ini Pak, kita itu percuma Pak kalau moderasi beragama Pak, tapi kalau hukum itu tebang pilih. Jadi kalau sesuai dengan kelompoknya diproses, kalau tidak dibiarkan. Pemerintahan itu boleh. Jawabnya gimana Ibu Bapak? Inilah konsekuensi negara demokrasi. Pembagian kekuasaan di dalam negara demokrasi itu jelas, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang menegakkan hukum siapa? Yudikatif. Ketika eksekutif ikut intervensi, nggak boleh. Artinya, kalau sekarang masih ada tebang pilih, kalau yang disalahkan eksekutif, itu salah alamat kayak lagunya Ayu Ting Ting. Karena yang menegakkan hukum ini adalah lembaga yudikatifnya. Coba, kalau ada seseorang mencuri di hukum bersalah melalui pengadilan, lalu lapor Pak Bupati tolong itu dikurangi hukumannya, bisa nggak? Nggak bisa, Bupati ini eksekutif. Itu putusan yudikatif, tidak bisa. Itulah ciri dari negara demokrasi. Maka kalau kita ditanya semacam itu, ya inilah konsekuensinya. Beda sama kekuasaan yang diktator, tidak ada pembagian kekuasaan. Itu terkait dengan agama dan hukum. Dan lalu yang terakhir Ibu Bapak, salah satu bidang yang akan disenggol atau ditekuni oleh moderasi beragama adalah agama dan ekspresi publik. Di dalam negara demokrasi ada prinsip freedom of expression. Orang diberikan kebebasan untuk berekspresi. Makanya apapun agamanya bisa mengekspresikan kebudayaan dan keyakinan agamanya. Tapi ingat, ekspresi-ekspresi itu harus bertanggung jawab karena hak asasi manusia itu juga terbatas dengan hak asasi orang lain. Kita boleh berekspresi ngaji dengan toa itu boleh, tapi ekspresi kebebasan dengan toa dibatasi oleh pemerintah supaya tidak mengganggu orang
lain. Gimana cara pembatasannya? Dengan cara diatur durasinya dan segala macamnya. Itu adalah ikhtiar daripada agama dan ekspresi publik. Jadi itu Bapak, nah Ibu Bapak. Jadi materi ini akan kami dalami lebih dalam nanti pada materi malam yang lebih contoh realnya, atau contoh-contoh realnya akan kita bahas nanti malam. Next. Materinya juga apa ya? Next, ini aja satu penting. Sebelum mas. Nah, ini Bu Bapak. Lalu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama versi Kementerian Agama ini Bapak? Ini yang perlu Ibu Bapak catat semuanya. Diperhatikan. Yang dimaksud dengan moderasi beragama oleh Kementerian Agama itu adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Konteksnya di situ. MB, moderasi beragama ini konteksnya dalam kehidupan bersama. Ketika kita hidup bersama, maka kita butuh moderasi beragama. Kalau kita hidup sendirian di dalam hutan, kita nggak butuh moderasi beragama. Jadi jelas Kementerian Agama ini konteksnya dalam hidup bersama. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan esensi ajaran agama. Esensinya yang kita ambil, bukan simbol-simbolnya. Makanya beragama secara esensi itu akan lebih dalam daripada yang simbolik. Apa katanya Syekh Jalaluddin Arumi ketika beragama secara simbolik? Kata Syekh Jalaluddin Arumi, musik yang haram, alat musik yang haram itu bukan seruling. Alat musik yang haram itu bukan gitar. Alat musik yang haram itu bukan drum. Tapi alat musik yang haram itu adalah suara dentingan sendok garpumu di atas piring sementara tetanggamu kelaparan. Karena yang diterapkan adalah esensi ajaran agama, substansi. Rasulullah mengajarkan itu supaya untuk memberikan rahmatan lil alamin. Nah, konteksnya Kementerian Agama, moderasi beragama itu tadi cara pandang, sikap praktek beragama dalam konteks kehidupan bersama, tapi dalam ikhtiar untuk mengejawantakan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan. Ini jadi tujuan moderasi beragama tidak ada yang lain untuk melindungi martabat kemanusiaan kita ini, Bapak. Nanti malam saya kasih contoh beberapa video bagaimana cara beragama yang justru merendahkan martabat kemanusiaan kita dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Jadi jelas Ibu Bapak, ini adalah variabel-variabel yang ada di moderasi beragama versi Kementerian Agama. Jadi pertama, prinsipnya adalah moderasi beragama ini dalam konteks publik, bukan untuk privat. Jadi di ruang publik, kalau di ruang privat monggo terserah, mau jempalikan, mau apa terserah kalau di ruang privat. Tapi moderasi beragama ini di ruang publik. Tapi hati-hati sekarang, tidak ada lagi ruang privat. Ini ruang privat di Kementerian Agama nih. Lalu ada yang nyontek, diupload, sudah bukan privat lagi. Maka sekarang hati-hati bicara ruang publik dan ruang privat. Sudah tidak ada lagi ruang privat bagi kita, karena siapa saja bisa mempublikkan ruang yang privat. Prinsip berikutnya adalah menerapkan agama yang sesuai dengan substansi, bukan hanya simbol. Lalu menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan maslahat umum, itu yang ingin dibangun oleh moderasi beragama. Jadi maslahat umumnya itu yang dikedepankan, berlandaskan pada asas adil dan kesepakatan kita bersama. Apa kesepakatan kita dalam berbangsa ini? Yang negara dengan asas Pancasila. Nggak ada asas yang lain. Nanti malam kita perdalam. Next mas, masih banyak ya ini. Ini nanti aja lah, nanti malam kita bahas. Nanti malam aja. Terus next. Ini strateginya Ibu Bapak, perlu diketahui. Jadi di RPJMN moderasi beragama ini masuk prioritas, program prioritas 3, PP3 Ibu Bapak.
Jadi di RPJMN kita itu ada PP sampai 4, program prioritas 4, dan moderasi beragama ini masuk program prioritas 3 yang isinya itu ada 5 KP. Jadi memperkuat moderasi beragama dengan kegiatan prioritas 1, menguatkan cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam perspektif jalan tengah, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, penyelarasan relasi agama dengan budaya, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan terakhir pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Apa rinciannya? Ini rinciannya itu Bapak. Next. Nah, arah kebijakan Kementerian Agama nanti bukan hanya pada sektor agama itu Bapak. Ada 5 ini yang akan dijadikan strategi dalam moderasi beragama. Jadi semua unit kerja pasti masuk, tidak akan ada yang tidak masuk. Next. Ini 1, di dalam strategi penguatan cara pandang, sikap, dan praktek itu apa yang dikuatkan? Penyiaran agama. Penyiaran agama ini baik di Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya penyiaran agama. Mengembangkan penyiaran agama yang bertujuan untuk perdamaian dan kemaslahatan umum. Ini tugas semua Bimas nanti, penyiaran agama. Lalu apalagi sistem pendidikan. Tentu ini pendidikan bukan hanya di Pendis, tapi juga pendidikan yang ada di Bimas, agama-agama yang lain. Apalagi pengelolaan rumah ibadah ini menjadi penting. Di Bimas juga ini, masing-masing Bimas. Jadi pengelolaan rumah ibadat ini sekarang harus dimanage dengan baik, karena justru dari rumah ibadat itu sekarang banyak faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya kalau di Jakarta ada istilah begini, Bapak nggak tahu di Makassar ada enggak? Kalau di Jakarta ngomong gini, kalau zaman dulu hati-hati ya anaknya diawasi, jangan sampai salah pergaulan. Kalau anak-anak salah pergaulan bahaya, bisa mengkonsumsi narkoba, miras, dan segala macamnya. Tapi kalau di Jakarta sekarang ditambahin satu lagi. Bagi orang-orang yang sukses, alhamdulillah kayak kita di usia gini kan punya orang-orang tua yang sudah pensiun. Diingatkan, hei Bapak Ibu, tolong diawasi orang tuanya ya, jangan sampai salah pengajian. Loh iya. Kalau sampai salah pengajian, istrinya, suaminya, orang tuanya bisa jadi intoleran. Dan itu salah satunya dari rumah ibadah, dari majelis-majelis taklim, pindah halaqah 1, halaqah 2, halaqah 3. Apalagi pengelolaan ruang publik juga menjadi concern Kementerian Agama juga. Apalagi pesantren dan satuan keagamaan lain, pasaman, seminar, bukan hanya pesantren, semua agama. Jadi Bapak, saya tegaskan lagi, moderasi beragama bukan hanya untuk umat Islam. Jadi kalau ada yang ngomong apaan itu Kementerian Agama yang diobok-obok umat Islam aja suruh moderat, tidak. Bukan diobok-obok, semuanya diperintahkan oleh Pak Menteri supaya dimoderasi. Karena ada potensi semua umat beragama untuk melakukan ekspresi yang tidak toleran. Jadi ingat, tolong dibantu, ditepis, dijelaskan ke masyarakat, moderasi beragama bukan hanya untuk orang Islam, tapi semua agama, umat agama. Next. Ini yang kedua, strategi penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Apa? Yang pertama, pelindungan umat beragama untuk mendapatkan hak-hak sipilnya. Apapun agamanya, apapun paham keagamaannya, harus dipastikan mendapat hak-hak sipil. Penguatan peran lembaga keagamaan, Ormas, TNI, Polri, semuanya itu menjadi concern juga. Apalagi penguatan FKUB, toleransi, gotong royong berdasarkan lintas agama ini juga menjadi fokus daripada moderasi beragama. Next. Yang ketiga adalah relasi agama dan budaya. Apa saja konsennya? Pelestarian budaya. Jadi kalau di Makassar ini, semuanya di Waju atau di Boni ada tari-tarian khas di sini, itu dilestarikan. Jangan malah kalau mau ada acara adat, acara pemerintah, nggak usah pakai tari, nggak usah, langsung aja sambutan aja. Justru pelestarian budaya ini konteks
moderasi beragama menjadi penting juga. Berikutnya apresiasi terhadap budaya, tidak dipinggirkan budaya itu. Berikutnya literasi budaya, supaya anak-anak kita ini kita kasih tahu budaya di Makassar, di Bone, di Wajo ini apa sih? Esensinya diajarkan, bukan hanya simbolnya saja, tapi di balik itu juga kita ajarkan sehingga mereka tahu orang-orang tua kita, nenek moyang itu ngajarin itu maksudnya kayak gini. Kemarin itu siapa yang ngomong? Oh, bisa cerita sama Mas Evan. Mas Evan ini teman kami di PKUB. Beliau dari Manado, saudara kita bersama yang beragama Kristen. Mas Evan ini. Saya ngomong kemarin waktu di Ternate. Mas Evan mohon maaf ya, saya puasa. Oh iya Pak, aku nggak apa-apa. Iya ini karena saya pemalas. Karena Syawal mau habis, saya belum habis. Jadi kemarin saya perjalanan ke Ternate, puasa beliau pasti nantinya cari makan sendiri, segala macam sendiri. Biasanya sama saya cari makan sendiri. Sudah saya jelaskan, iya Mas. Jadi kalau orang Islam itu habis Ramadan itu jeda sehari, Idul Fitri 1 Syawal haram hukumnya puasa. Tapi setelah itu disunahkan puasa 6 hari. Tapi 6 hari ini ulama beda pendapat. Ada yang langsung 2 sampai 7, tapi ada yang bebas sampai tanggal habis Syawal, benjat-benjat, yang penting jumlahnya 6. Saya milih yang benjat-benjat itu karena saya orangnya pemalas. Beliau ngomong, iya di Kristen juga ada puasanya, tapi ya sama kayak orang Islam jarang ada yang puasa juga sama. Nah saya bilang, lah kalau orang-orang dulu itu ada tradisi Mas Eva. Kalau di Jawa itu hari ke-7 Syawal itu mereka sebutannya hari raya ketupat. Di Makassar sama ya? Apa? Lebaran ketupat sama ya? Lebaran ketupat. Saya bilang sama Mas Evan, Lebaran ketupat itu maksudnya karena orang-orang tua kita dulu tanggal 1-nya haram puasa, maka tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari puasa langsung karena mereka rajin, gak pemalas kayak saya. Begitu hari ke-6 selesai tanggal 7 Syawal ditasyakuri dengan cara lebaran ketupat. Maksudnya lebaran ketupat itu tasyakuran setelah dia selesai melakukan sunnah puasa 6 hari. Sittatun min Syawal itu. Katanya Mas Evan, oh maksudnya gitu Pak, iya. Itu sama dengan orang Konghucu, karena jelek-jelek ini saya pernah jadi pimpinannya orang Konghucu. Di Konghucu itu sama, habis Imlek, terus mereka doa 15 hari ada Cap Gome. Makanya kalau tanggal 15 kalender Cina itu yang 13 tahun tanggal 15 tahun baru itu perayaan Cap Gome. Makanya ada lontong Cap Gome. Jadi tahu filosofinya karena selama 15 hari itu mereka melakukan ritual ibadah. Lah kita orang Islam diajari oleh para ulama untuk tasyakur habis puasa Syawal 6 hari, maka ada lebaran ketupat. Gak ujuk-ujuk lebaran ketupat dibikin hari ke-7, enggak, filosofinya karena itu katanya kiai kan semacam itu. Nah, inilah adalah bagian dari literasi budaya itu Bapak, yang harus kita jelaskan kepada umat. Lalu dialog lintas agama dan budaya dan perayaan keagamaan dan budaya. Next, yang lain lagi sebaran moderasi beragama juga ini Bapak, pelayanan publik. Jadi moderasi beragama juga konsen pada bimbingan keluarga. Lupa apa misalnya sama bimbingan keluarga? Iya, di dalam bimbingan keluarga ini perlu diajarkan pemahaman agama yang benar. Kalau pemahaman agamanya salah, itu bisa berpotensi merugikan salah satu pasangan. Ini saya kasih contoh itu Pak. Teman saya itu psikolog keluarga. Nah kemarin itu ada kasus. Masya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua kejujuran dijauhkan seperti kasus kayak gini. Jadi ceritanya ini ada pasangan suami istri. Keluarga ini dikasih pemahaman yang intoleran. Salah satunya, ya ini betul, tapi dipahami secara salah. Istri itu tidak boleh membuka aib suami apapun, betul kan?
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Betul. Tapi pemahamannya coba. Istri itu tidak boleh membuka aib suami kepada siapapun, seburuk apapun dan sengsara apapun yang kamu terima. Ini kan sudah pemahaman yang menyimpang. Ini saya cerita mau merinding, tapi saya ceritakan saja. Ini dampaknya paham intoleran. Akhirnya karena dapat pemahaman semacam itu melalui pengajian-pengajian yang intoleran, yakin betul apa yang dilakukan di suaminya itu oleh suaminya tidak boleh dibuka. Dan kalau sampai dia membuka aib suaminya, maka dia tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah dan tidak akan pernah mencium baunya surga. Coba. Sampai kepada orang tuanya pun nggak boleh buka aib. Kalau sampai buka aib suaminya, maka dia tidak bakal mencium bau. Ini sudah masuk di otak. Bahkan betul ini barang. Tapi prakteknya coba. Suatu hari ini pasangan ini dikaruniai 2 anak, alhamdulillah. Anaknya yang satu kecil, yang satu sudah beranjak SMP kelas 3. Astagfirullah, saya mau ceritainnya di sini. Saya cerita istri saya kemarin nyesek betul, masya Allah. Terusin gak ini? Nanggung ya? Nanggung, saya terusin. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Tiba-tiba karena 2 pasangan keluarga ini tinggal di Semarang, suaminya ini kerjanya di BUMN. Jadi sering keluar balik seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Suatu hari tiba-tiba pergi ke Jakarta nemui ibunya. Jadi bapak ibunya ini sama pejabatnya, tapi dia nemui di kantor ibunya ini. Turun dari taksi itu, dia telepon ibunya, Bu, tolong taksinya dibayarin. Suaminya ini kaya banget. Loh, kenapa? Alasannya dompet saya ketinggalan. Ibunya akhirnya turun. Ini enggak ada, anak ini datang ini enggak ada. Turun akhirnya dibayarinlah taksi sama ibu. Begitu habis dibayarin, ibunya kaget sekali. Anak ini kering, kurus kemutan, kurus. Dan akhirnya ketika turun dari taksi, jalannya itu kayak orang kesakitan. Ditanya sama ibu ini, ada apa? Dia langsung nangis. Saya sudah nggak kuat, saya sudah nggak kuat. Lu ada apa kamu? Dia nggak mau ngomong itu aibnya, suaminya tuh nggak mau ngomong. Akhirnya sama ibunya dibawa, curiga ini kok jalannya kayak gini, dibawa ke dokter spesialis kelamin. Astagfirullah, alat kelaminnya itu bernanah semua, rusak alat kelaminnya, dan indikasi diagnosanya dia kena rajasi. Dari situ mulai diusut sama orang tua. Ternyata suaminya ini sering jajan. Penyakit dari luar dibawa ke istrinya. Itu masih belum seberapa. Akhirnya karena lihat anaknya psikologinya kayak gitu, ini sang ibu ini manggil konsultan keluarga. Kebetulan konsultan keluarga itu sahabat akrabnya istri saya. Ditanganilah dengan konsultan keluarga. Keluar lama sedikit-sedikit keluar semua. Ditanya, kenapa kamu gak mau melaporkan kasusmu ini? Tadi itu, karena kalau saya sampai membuka aib saya, suami saya, nanti saya besok di akhirat gimana? Saya tidak mencium bau surga. Nah ini sudah kriminal ini. Coba doktrin itu kayak gitu. Dijauhkan dari itu. Ini dampak dari ajaran intoleran. Ini dampak dari ajaran intoleran. Tafsir keagamaan yang disalahkan. Ya betul, antum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Tapi yang laki-laki akhlaknya dipakai dulu, bukan dengan cara ini. Ini yang disebut dengan kalimatul haq yuridu bihal batil.
Omongan benar dipelenter jadi salah. Ajaran agama yang lurus dipahami secara salah. Oleh karena itu, Ibu Bapak, ini pentingnya bimbingan keluarga. Di situ bimbingan keluarga siapa? Bukan hanya bimbing di Islam saja, tapi juga bimbing di Kristen, bimbing di Hindu, bimbing di Buddha, dan segala macamnya. Lalu fasilitas pelayanan haji dan umroh dan jaminan pertukaran semua juga menjadi sasaran daripada moderasi beragama. Next, proses langsung mulai saya bercerita itu, insya Allah. Dan yang terakhir, pengembangan ekonomi, Bapak. Ini juga penting. Kenapa pengembangan ekonomi umat ini menjadi penting, menjadi sasaran Kementerian Agama, supaya pengembangan ekonomi ini tepat sasaran dan tepat guna. Berapa banyak pengumpulan dana dari umat yang digunakan untuk pendanaan terorisme? Ini dana umat. Pak, itu settingan. Settingan gimana? Aliran dana itu yang digunakan untuk jaringan-jaringan tindakan teror. Makanya Kementerian Agama juga konsen berkolaborasi dengan PPATK dan segala macamnya untuk hal-hal semacam ini, supaya amanat dari umat bisa digunakan secara betul-betul di jalan sesuai ajaran agama. Next, kira-kira ini Ibu Bapak. Ini kajian pengantar, mudah-mudahan nanti malam bisa kita dalami dengan beberapa kasus, contoh-contoh gambar dan video yang sehingga bisa kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semuanya untuk komitmen melakukan penguatan moderasi beragama. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Kampus FKUB Kemenag RI. Selanjutnya saya persilahkan dua penanya dari sebelah sini, atau kita empat ya. Sini 1, 2, 3 dan 4. Oke, singkat Pak, padat dan yang jelas ya pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hasbi, asal Kemenag Kabupaten Wajo. Iya, Anda disebut tadi Pak Kabus Wajo. Siap. Namanya Pak? Muhammad Hasbi. Iya. Saya langsung saja Pak. Di awal tadi sebagai komentar bahwa ada beberapa kelompok yang menunjukkan secara nyata intoleran. Salah satunya adalah negara ini tidak Islami, pemerintah itu zalim. Yang seperti ini, kelompok-kelompok yang seperti ini, ada upaya-upaya untuk setidaknya mengeksekusi saja kelompok-kelompok seperti itu. Iya. Contoh kasus Pak ya, karena nanti malam ada kasus-kasus. Salah satu seorang imam rawatib, selesai melaksanakan memimpin salat, salah seorang jamaah bertanya, mungkin bertanya berdiskusi sampai-sampai jamaah ini yang mungkin ada hal-hal yang ditanyakan sehingga kira-kira kesannya bahwa hal seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Apa yang Anda lakukan itu adalah bid'ah. Ya. Apa yang dilakukan oleh si imam rawatib ini bukan dalil, bukan hadis, bukan ayat, bukan hadis yang diberikan, tetapi langsung ditunjuk jamaah ini. Apakah tidak sepertinya itu yang harus kita lakukan, Pak? Ya, saya kira cukup seperti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya itu gitu, Pak. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Abbas dari Kemenak Kabupaten Baru. Ya. Ada dua hal yang barangkali perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Bapak Kapus. Yang pertama, sekarang ini fenomena yang terjadi di kampus-kampus umum itu kelihatannya tumbuh subur paham-paham yang intoleran kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang berlatar PPKIN. Itu yang mereka-mereka yang sudah punya dasar-dasar itu jarang sekali kelihatan dari sisi fisik, jarang yang pakai cadar kalau di kampus-kampus UIN dan STAIN, JN dan lain-lain. Tetapi kalau di kampus-kampus umum itu paham-paham yang intoleran ini tumbuh subur, Pak. Ini barangkali apakah di penentu kebijakan di atas ini sudah ada semacam penelitian dan juga perlu ada barangkali upaya-upaya untuk bagaimana di kampus-kampus umum ini bisa dikurangi ataupun dihilangkan gejala-gejala mulai dari syiar dan hal-hal yang terkait dengan itu tadi, paham-paham intoleran subur sekali di sana, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di SMA dan SMP sekarang ini rohis yang ada di sekolah umum, karena mereka dengan alasan tidak memiliki anggaran, maka teman-teman yang punya paham intoleran ini mereka langsung menawarkan jasa, dan pada akhirnya orang-orang yang dari latar yang tidak terlalu banyak dasar-dasar agama ini cepat sekali mereka terdoktrinasi. Ini barangkali hal yang kami dapatkan di lapangan, dan barangkali ada upaya-upaya terstruktur mulai dari penentu kebijakan di tingkat atas. Kalau di sekolah umum barangkali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, supaya berhati-hati di dalam rohis-rohis yang ada di sekolah umum, kalau untuk di SMP dan SMA, dan juga di tingkat perguruan tinggi ini barangkali itu barangkali dua hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan tumbuh suburnya paham-paham intoleran yang ada di kampus maupun di sekolah-sekolah umum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapus mungkin tidak bertanya, Pak ya. Pertama saya Pak Rusdi, Pak, dari Kamil Agama bidang pengais, Pak. Tadi ada yang Bapak munculkan, salah satunya adalah penyiaran, Pak ya. Itu menjadi hal yang penting untuk karena dari strategi ininya tadi saya lihat, Pak ya. Pertama saya ingin mengungkapkan, Pak. Saya mengungkapkan bahwa saya baru Pak, sering mendengar moderasi beragama, dan kami dari staf Kemenak, saya pribadi kaget, Pak. Ternyata moderasi beragama ini bukan hanya tulisannya yang merah, Pak, seperti di atas itu, ya, tetapi ini bisa menjadi api, Pak. Bisa menjadi api ketika kita tidak benar-benar melihat ini sebagai sesuatu yang membahayakan masa depan kita, Pak. Ya, masa depan kita. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, Pak, bahwa 2018, Pak, kami melakukan penelitian disertasi kami tentang integrasi nilai-nilai pada pendidikan karakter dan rohis untuk menangkal intoleransi radikalisme, ya. Kami melihat bahwa pintu yang masih terbuka lebar
yang akan mengancam moderasi beragama pada saat itu adalah Rohis, Pak. Sekolah umum kalau kita mau jujur, di jumlah Pak, santri pesantren dengan anak madrasah, orang Islam dengan sekolah umum dikumpul semua Pak, lebih banyak Pak umat Islam di sekolah umum, ya. Sehingga sangat penting sekali ke depan para guru-guru pendidikan agama Islam di sekolah umum, ya, di bawah Kementerian Agama ini harus didahulukan Pak untuk moderasi beragama, gitu. Karena ini besar sekali pengaruhnya. Terakhir mungkin saya ingin sampaikan Pak bahwa ya mudah-mudahan kita setelah ini betul-betul tidak menjadikan program ini sebatas ya tadi dalam sambutan Bapak, ya, bukan karena kita takut sama Pak Kanwil atau kemudian kita dalam benak kita menganggap bahwa ini adalah programnya Pak Menteri misalnya, ya. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak hanya untuk umat beragama dalam agama Islam, tapi antar umat beragama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, di ujung. Makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, Pak Kapus dari bidang pendidikan agama Islam, kami di bidang PAIS, ya. Saya kira sangat menarik apa yang telah disampaikan, diutarakan oleh Pak Kapus secara runtut dari akar sampai ke jabarannya. Itu sudah ada gambaran besar bagaimana sebenarnya moderasi beragama dan bagaimana kondisi real kita sebagai umat beragama di Indonesia ini. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Kapus sesuai dengan bidang kami, yaitu pendidikan agama Islam, terkait dengan temuan-temuan tentang Rohis tersebut. Apakah pada bidang sekolah-sekolah madrasah maupun pada sekolah umum, dari SMP, SMA, SMK. Nah, ini memang tidak bisa kita pungkiri, ya. Kurang lebih kami sebagai pembina Rohis 5 tahun sebelum pindah ke Kanwil, memang ada gejala-gejala seperti yang kami temukan. Dan puncaknya terakhir kemarin di 2019 di Bumi Laskar Pelangi, Direktorat PAI mengadakan Kemah Rohis se-Indonesia, dan itu kami membawa kurang lebih 50 pengurus Rohis yang ada di selatan. Dan ternyata di sana pun kami menemukan bahwa ada tapi tidak banyak, ada ditemukan salah satu peserta ketika dia ada pada sesi fokus group discussion itu setelah salat subuh, itu justru mengkampanyekan negara khilafah. Dan ini sangat mengagetkan ketika itu, dan itu memang tidak bisa kita pungkiri. Nah, tapi itu dari luar Sulawesi Selatan, bukan dari Sulawesi Selatan. Nah, saya kira ini adalah sebuah realitas, dan memang tantangannya hari ini jauh lebih besar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sehingga kita tidak bisa pungkiri seperti apa yang disampaikan tadi, bahwasanya banyak variabel yang memungkinkan anak-anak kita itu disusupi oleh paham-paham intoleran. Nah, salah satunya itu yang kami amati Pak Kapus adalah ini, saya kira perlu, ya. Yang pertama, jadi kegiatan seperti ini bukan hanya di level elit, tetapi saya kira perlu ada gerakan KUB masuk sekolah. Dan saya kira bidang PAIS di Kanwil Kemenak siap mendampingi, ya, mendampingi. Dan tentunya materi-materinya itu tentunya yang kita harapkan itu tidak melangi. Contoh umpamanya bagaimana memperkenalkan narasi-narasi, bagaimana bentuk narasi-narasi yang provokatif. Seperti kalau kami pernah menemukan Pak, ini ada satu kegiatan, ya, ada satu kegiatan yang kita laksanakan. Justru salah satu peserta itu membawa sebuah buletin, ya. Kita baca buletinnya itu luar biasa, sesuai dengan mengemukakan ayat-ayat, hadis-hadis. Ujung-ujungnya, endingnya itu pokoknya tidak ada baiknya pemerintah. Nah, ini kan hal-hal seperti ini yang sifatnya mendasar, dan saya kira ini yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Sehingga salah satu
usulan kami ya, ini kalau kita berbicara pendidikan secara umum, saya kira pendidikan terkait dengan moderasi beragama ini sudah perlu dan wajib dimasukkan di kurikulum kampus, terutama jurusan-jurusan pendidikan, baik itu di UNM ataupun PTKN yang dasarnya itu mempersiapkan guru itu terkait dengan kurikulum. Ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan literasi digital. Kita berharap ke depan ada hal-hal yang bukan hanya yang sifatnya normatif saja, tetapi hal-hal yang sifatnya praksis. Kami sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan pendampingan dari KUB yang sifatnya ya kalau Pak Ucim bilang ya pendampingan baik berupa kegiatan khusus ataupun terkait dengan anggaran. Saya kira seperti itu Pak Kapus. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 4 tanya. Mungkin langsung saja Pak, karena waktu sudah mau maghrib lagi 10 menit. Ada maghrib ya. Iya. Ya, sebetulnya sih saya secara manusiawi itu sepakat sama Pak Hasbi. Yang begitu-begitu ya diberesin saja. Tapi masalahnya di moderasi beragama itu salah satu indikatornya nanti malam kita dalam itu anti kekerasan. Masalahnya di situ ketika kita melakukan hal itu berarti kita tidak moderat sendiri. Artinya aslinya sih kalau paling gampang ya gitu Pak. Zaman dulu tadi Petrus itu beres. Tapi masalahnya di moderasi beragama amar ma'ruf nahi mungkar itu nahi mungkarnya juga harus bil ma'ruf itu yang jadi pahala. Kita kan di situ akhirnya sambil nahan rasa gak sabar tapi dengan bil ma'ruf. Itu memang tantangan kita bersama Pak Hasbi. Negara kita sampai dalam apakah bid'ah diharam-haramkan tadi langsung di kayak berat. Lalu bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang semacam ini? Oleh karena itu diperlukan satu gerakan bersama. Saya katakan tadi, moderasi beragama ini bukan program dan bukan proyek, tapi ini gerakan bersama. Salah satunya rumah ibadah tadi. Kalau sudah ada gerakan bersama moderasi beragama di rumah ibadah, kalau ada ustaz-ustaz kayak gitu, ya sudah, ayo stop, jangan dijadwal lagi. Sudah stop. Kalau pengelola rumah ibadah itu sudah satu kata dengan kita, makanya salah satu gerakan moderasi beragama adalah melakukan diskusi semacam ini. Besok Bapak Ibu Bapak akan diajari bagaimana skenario thinking, bagaimana you proses berpikir, nyari akar masalah itu. Ternyata akar masalahnya adalah paham-paham itu yang ternyata salah satu yang penting ya pengelola masjid ini. Dia itu yang menentukan ustadz ini khotib berapa kali dalam setahun itu dia. Nah, tadi itu sudah termasuk pengelola rumah ibadah. Jadi mudah-mudahan kalau ini semua sudah seragam Pak Hasbi, kita sudah satu suara, insya Allah. Tapi masalahnya itu repot. Saya dapat laporan sudah ada penolakan Ustadz X yang itu. Nah, saya bisa ngomong, tapi ternyata ditolak, dikasih lahan di Makassar, kan itu repot jadinya. Karena belum satu tahap itu tadi. Nah, makanya itu lahan kita yang perlu dimoderasi. Saya nggak tahu, saya cuma dengar doang loh. Saya nggak tahu. Nah, itu artinya belum ada satu kata dari kita. Makanya moderasi beragama ini bukan hanya di Kementerian Agama, tapi semuanya nanti, semua kementerian, semua lembaga, semua pemerintah daerah. Lalu Pak Husni ya dari baru ya. Kampus umum butuh sentuhan yang kebanyakan memang kampus-kampus yang non-Islam. Iya memang Ibu Bapak. Dan makanya ini juga salah satu program Kementerian Agama adalah kerjasama dengan Kemendikbud untuk concern dengan masalah ini. Makanya UGM itu sudah bagus. UGM itu melarang dosen untuk mengasistenkan mata kuliahnya. Karena masuknya paham intoleran itu justru dari dosen-dosen asisten. Itu hasil riset. Makanya UGM sekarang melarang untuk mengasistenkan sembarangan kalau itu tidak betul-betul tercatat. Nah, salah satu ikhtiarnya itu nanti Pokja Kementerian Agama, Pokja Moderasi Kementerian Agama akan
memasifkan rumah moderasi beragama ini yang ada di semua kampus-kampus keagamaan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ini dibuat yang namanya rumah moderasi beragama. Nah ini diharapkan dosen-dosen, mahasiswa ini nanti KKN itu bukan hanya di desa, tapi KKN itu ya di rohis-rohis itu loh, pendampingan adik-adik rohis itu. Jadi perspektif pendampingan ini harus diubah di rumah moderasi beragama. Karena kalau ngurusin ini ibu bapak yang di kantil, waktunya sudah habis untuk pelayanan ini semua. Belum lagi ngurusi haji yang diprotes di atas 65 belum bisa haji, padahal sudah aturannya Saudi. Jadi kalau ibu bapak ini adalah konstitusinya masing-masing di penyiaran agama, di kemasjidan. Tapi yang di kampus-kampus itu kita serahkan kepada PTKI, ada PTKK, Kristen, Hindu, Buddha, di dalam wadah yang namanya rumah moderasi beragama. Ini salah satu desain peta jalan kita. Lalu di SMP SMA itu tidak ada anggaran sehingga masuk tadi strateginya, menawarkan bimbingan belajar gratis dan segala macamnya di situ masuknya. Coba sampai anak-anak kecil itu dicekokin gimana? Ini mohon maaf, tidak masuk enggak? Tapi di daerah tertentu hasil riset kita itu anak TPQ digini. Aku anak soleh. Terus mana yang perlu TPA? Rajin sholat, rajin ngaji, apa? Cinta Islam sampai mati. Islam, yes, gitu kan? Ini ditambahin sekarang. Islam, yes, kafir, no. Coba. Mereka itu sistematis. Kelihatannya kayak begitu, tapi kalau sudah tertancap di otak anak-anak, orang kafir itu ya astagfirullah. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Ini nggak main-main, Bu Bapak. Ini terstruktur, nggak main-main. Pak Rusdi juga ya dari PNIZ. Pak Rusdi, penyiaran agama betul Pak. Jadi ini bisa jadi api kalau kita nggak konsen pada moderasi beragama kita. Tahun 2012 ada integrasi nilai dengan karakter penelitian melalui petakalan radikalisme. Itu yang perlu kita praktekkan betul dan kita agendakan dengan skema-skema kegiatan yang konkret. Makanya ini setelah ini akan keluar KMA tahun toleransi. Pak Menteri ini sudah kita proses KMA tahun toleransi. Di situ ada matrik. Nanti per unit kerja itu ada kerjaannya apa saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan untuk kita semua untuk melakukan bagaimana sih arah ke depan moderasi beragama ini. Betul sekali, guru sekolah ini, guru mata pelajaran agama bukan hanya Islam ya, guru PAIS, guru pendidikan agama Kristen, itu semuanya harus dikuatkan. Makanya kalau pelatihan moderasi beragama kayak begini, itu arahan dari kami, dari PKUB dan dari Pokja moderasi beragama, gurunya harus pelangi. Gak bisa cuma agama satu doang. Mau teori segini banyaknya nggak masuk, nggak masuk. Karena apa? Guru Islam nggak pernah sama ketemu guru Kristen, nggak tahu perasaan suasana kebatinannya. Yang kita bangun tuh ruang-ruang perjumpaan itu, Bapak. Ruang-ruang perjumpaan. Makanya akhirnya kalau sudah saling kenal, baru tahu rasanya gimana. Jadi kita ini Bapak paling gampang kalau kita ingin tahu pentingnya moderasi beragama itu gampang. Hidup di negara yang minoritas Muslim, udah itu aja. Itu baru tahu pentingnya moderasi beragama. Kita ini nggak merasa penting moderasi beragama karena merasa mayoritas. Kita itu nggak tahu rasa sakitnya teman-teman yang minoritas itu gimana. Makanya kata Ali Syariati, Profesor Ali Syariati, gimana katanya? Kalau kita itu masih merasa sakit, berarti kita masih hidup. Kata Profesor Ali Syariati. Saya coba, saya jiwit ini sakit. Alhamdulillah berarti saya masih hidup. Tapi yang menonjol itu kalimat kedua dari Syekh Ali Syariati. Tapi kalau kita masih bisa merasakan sakitnya orang lain, berarti kita masih manusia. Sementara kita ini kadang-kadang sudah tidak bisa merasakan sakitnya saudara kita yang lain agama. Saya itu Pak nangani, mohon maaf, saya harus sebut kota, nangani satu gereja di Bandung Barat. Mulai tahun 95 umatnya sudah 300 nggak mendapatkan izin gereja. Beli ruko di demo, beli rumah
di demo. Sampai terakhir kemarin lapor ke saya, Pak Kapus, ini saya nggak beli dulu Pak Kapus ya. Saya mau cari persetujuan dulu, karena kalau sudah beli bolak-balik, habis beli nggak bisa digunakan. Ini kami sudah cari lahan di tengah sawah Pak Kapus. Coba. Saya itu mau nangis. Mau ibadah aja kayak gitu susah. Jadi sampai mereka mau ibadah cari lahan di tengah sawah supaya nggak bolak-balik di demo. Ini kabarnya sekarang sudah mulai lagi, Islam mulai lagi mau. Ya Allah ya Rabbi. Jadi betul, ini memang ruang perjumpaan ini betul. Guru-guru itu harus saling bertemu. Sampai saya itu pernah berdiskusi sama teman-teman, sama tokoh itu. Jangan-jangan ini produk pendidikan kita selama ini, hasil sikap keagamaan kita ini, jangan-jangan hasil produk pendidikan kita sistem yang salah. Jangan-jangan. Kenapa kok salah? Kalau dulu kita nggak masalah nih, baik-baik saja karena nggak ada tantangannya. Kalau sekarang, coba sekarang, begitu pelajaran agama Islam di sekolah umum nih, anak-anak sekarang waktunya pelajaran agama Islam, jadi yang non-muslim silakan keluar. Ya kan? Betul memang, karena pendidikan agama hanya diajarkan untuk yang seiman. Betul. Yang di Manado juga gitu. Adik-adik sekarang waktunya pelajaran pendidikan agama Kristen, yang Islam silakan keluar. Betul. Itu kalau dulu nggak ada masalah. Sekarang ada provokasi. Cara pendidikan semacam itu menurut kami tidak efektif. Yang efektif gimana? Tetap dijalankan. Adik-adik pelajaran Islam, yang non Muslim keluar. Oke. Adik-adik pelajaran Kristen, yang selain Kristen keluar. Oke. Tapi harus sebulan sekali dijadwalkan guru agama Kristen, guru agama Islam, guru agama Hindu masuk semua di dalam satu kelas, muridnya dikumpulkan, diajari. Ini loh, ajaran Islam, Kristen, Hindu sama manusia disuruh saling menghormati, tidak saling menyakiti. Sehingga habis ngajari satu agama sendiri-sendiri, lalu dibungkus supaya mereka tidak saling benci satu sama lain. Karena kebutuhan kita sekarang itu, Ibu Bapak. Tapi saya khawatir kalau muslim itu nanti Pak Menteri diserang lagi. Pasti ada. Jadi sementara disimpan di kotak. Iya, sampai kadang moderasinya udah jadi semua. Pak Irsan, Pak Rohis sama gejalanya memang sampai ada yang nyebar buletin juga dan pengkapanyakan khilafah. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, maka kita harus membuka ruang-ruang perjumpaan untuk siswa kita juga. Lalu ada yang tanya ke saya, Pak, pendidikan moderasi beragama kerumunan itu sejak usia berapa Pak idealnya? Sejak usia dini. Bapak masa anak TK diajari? Bisa. Caranya gimana Pak? Jadi itu sudah kita usulkan ke Pak Menteri. Anak TK Nahdlatul Ulama, anak TK Aisyah semamanya, Ustadzul Akbar, nanti setahun sekali atau satu semester sekali berkunjung ke TK Kristen. Ini anak-anak sudah disiapin bawa hadiah masing-masing, bawa coklat kek, bawa permen kek. Yang Kristen berkunjung ke Islam, yang Islam berkunjung ke Kristen. Di situ kita kumpulin anak-anak. Ayo sekarang tukar kado, tukar hadiah. Itu anak lintas, anak-anak nggak ngerti agama, nggak usah diajarin ngomong Islam Kristen. Anak-anak kecil ini saling tukar hadiah, tertanam di memorinya. Oh ternyata teman saya yang berbeda itu baik sama saya, tidak jahat dengan saya. Setelah itu mereka suruh nari baru, penampilan baru, sudah beres. Itu dirutinkan minimal 1 semester sekali. Kalau itu sudah tertanam di anak-anak kita, ketika besar dia diprovokasi, temanmu yang beda agama itu jahat, hati-hati. Gak akan percaya dia. Gak mungkin dia bagi hadiah sama saya. Itu salah satu strategi pendidikan lintas agama yang bisa diterapkan mulai dari anak kecil. Gak usah ngomong agama, kita ngomong muamalah saja. Gak usah ngomong keimanan. Keimanan sendiri-sendiri. Nanti malam kita bahas bagaimana tentang membedakan antara muamalah dan akidah. Nanti malam kita perdalam. Tapi itu untuk merespon praktik. Biasa setidaknya itu strateginya. Kurikulum sudah kita bongkar, bukan bongkar, kita perkuat. Semua kurikulum direview, mulai Kristen, Hindu, Buddha, pelajaran agamanya dimasukkan unsur-unsur moderasi beragama. Sudah kita itu, dan literasi digital memang penting. Literasi digital ini nanti kita sudah pesan ke Pendis supaya setidaknya guru-gurunya juga itu. Jadi gurunya ini mainannya harus mainan
digital, nggak cuma mainan biasa saja. Jadi metode pembelajaran dan segala macamnya memang itu, dan memang konsep Pak Menteri juga itu supaya digitalisasi di lingkungan pendidikan menjadi ditingkatkan. Mudah-mudahan programnya terasa. Saya nggak tahu nih, karena saya bukan di Pendis. Mudah-mudahan programnya terasa, karena itu salah satu program Pak Menteri adalah digitalisasi layanan, salah satunya di pendidikan. Karena sudah bawa maghrib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang hadir. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada jam